2024 ini dengan tema merawat damar kurung dulu, kini, dan nanti. Nah, apa itu damar kurung? Kalau dari teman-teman dari Gresik atau yang lain pasti mungkin sudah paham apa itu damar kurung, J. Nah, saya sendiri belum lihat langsungnya itu belum Pak Kadis gitu. Jadi saya juga penasaran nih, besok kalau ke Gresik kepingin lihat kayak gimana atau damar kurung ini gitu. Nah, damar kurung ini merupakan sebuah lentera yang berbentuk kas berasal dari Kabupaten Gresik dan sudah ditetapkan menjadi WBTP tahun 2017 seperti tadi disampaikan oleh Mbak Ning. Damar kurung ini juga merupakan tradisi warga Muslim Gresik menyambut Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Dan kebetulan, alhamdulillah, webinar kali ini memang kita sedang di bulan Ramadan dan kita mengadakan webinar dengan tema damar kurung. Saya rasa klop dan pas gitu ya. Matur nuwun ini untuk yang kemarin Pak Nuryahman. Dan biasanya masyarakat ini menggantungkan lentera damar kurung di depan rumahnya. Bapak Ibu semuanya, saya rasa tidak perlu berpanjang lebar karena kita juga sudah ingin mendengarkan apa paparan dari masing-masing narasumber dan pasti juga Bapak Ibu ingin berdiskusi terkait bagaimana sih merawat damar kurung ini. Bahkan kemarin Pak Kadis, saya itu juga pernah ketemu dengan teman-teman dari Gresik. Waktu itu saya ada kegiatan, mereka menyampaikan, Bu, kalau damar kurung itu dibikin begini, 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 gimana ya Bu? Gitu. Wah, ini harus dengan teman-teman dari kabupaten kota, ini dari Kabupaten Gresik khususnya gitu. Nah, ini pas di sini nanti kita bisa berdiskusi, bisa memberikan masukan di webinar kali ini. Dan sebelum saya akhiri, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini dan pada semua peserta yang sudah hadir secara daring dalam Zoom ini. Dan saya juga mohon maaf mewakili panitia apabila ada hal-hal yang kurang pas dalam pelaksanaan webinar kali ini. Dan semoga diskusi ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk pemajuan WPTBI, yaitu damar kurung. Pergi ke hutan melihat gajah, gajah pergi satu rombongan. Jika ada kata yang salah, mohon Bapak Ibu maafkan. Naik sampan dengan kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enda untuk sambutannya. Dan untuk mempercepat waktu ya Bu ya, dan Ibu dan Bapak, mungkin waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Mudi Rahayu sebagai moderator. Waktu dan tempat kami persilakan Bu. Terima kasih Mbak Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bu Enda, Kepala BPKW 11. Yang sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga. Yang saya hormati juga Bapak Kris Saji Wahono, serta seluruh peserta webinar yang sangat saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat. Insya Allah semua teman-teman yang ada di sini diberikan kesehatan. Amin. Ada yang mendengung ini ya, punyanya siapa ini? Sholawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa webinar di pagi hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Enda, temanya adalah damar kurung di masa dulu, kini, dan nanti. Webinar ini dilaksanakan sebagai ruang bagi pelaku budaya, juga khususnya di Sparekraf Foodpora untuk mengenalkan, kemudian memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang sejarah, nilai, makna, dan peran damar kurung. Jadi Bapak Ibu, semoga nanti webinar kita di pagi hari ini insya Allah sangat bermanfaat.
Pada kesempatan pagi ini saya juga mengucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada dua narasumber Bapak Ibu. Yang pertama nanti dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Kemudian yang kedua nanti ada Pak Kris Aji Wahono. Bapak Ibu seperti tadi juga disampaikan oleh Bu Enda bahwa Damar Kurung ini sudah menjadi ketetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017. Nah, setelah ditetapkan, apa peran pemerintah? Apakah setelah itu, misalnya setelah jadi WBTB, tidak dikembangkan atau dibiarkan? Nah, kalau lama-lama misalnya ketika sudah menjadi WBTB tidak dikembangkan atau dimanfaatkan, lama-lama ya nanti hilang seperti itu. Suwe-suwe ya nemen, nek nemen kok gak nemu katanya Gilga Sahid. Nah, ini Pak Kris nek guyu berarti tahu Gilga Sahid ini. Nah, Bapak Ibu, kalau dulu WBTB itu ketika didaftarkan belum ada 4 pilar, tetapi sekarang ketika WBTB didaftarkan ada 4 pilar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu nanti ada pelindungan, bagaimana secara pelindungannya, kemudian ada pemanfaatan, kemudian ada pengembangan, kemudian juga ada bagaimana caranya nanti Damar Kurung itu akan berkembang gitu. Pelindungan, pemanfaatan ya, pelestarian ya, dan pengembangan. Baik Bapak Ibu, nanti kita ada diskusi. Saya akan berikan kepada teman-teman untuk bertanya atau memberikan masukan. Silahkan. Kami akan membuat peluang kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, karena tadi Bu Enda membuka dengan pantun, biasanya memang kalau kementerian itu bikin acara selalu ada pantun, maka saya juga akan menyesuaikan, yaitu saya akan membuat pantun juga. Tadi dadaan Pak Kris, yuk Nita jualan camilan pudak, dititipkan emak untuk dijual di warung. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyimak webinar Damar Kurung. Nggak ada yang tepuk tangan ini ya? Baik, baik Bapak Ibu yang kami hormati, tidak panjang lebar. Untuk di sesi yang pertama, kami persilahkan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, Bapak Dr. Kiki Saifuddin Gosali, untuk memberikan materinya terkait dengan kebijakan Pemda dalam pelestarian Damar Kurung. Monggo Pak Kadis, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Moderator, Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala Badan Pelestari Kebudayaan BPK Jawa Timur, yaitu Bu Endah Budi Haryanti, SMM. Yang kami hormati juga narasumber Pak Kris, yang kami hormati moderator, dan juga yang kami hormati seluruh peserta webinar, budayawan, dan juga mungkin dari unsur yang lain pada pagi hari ini. Bahannya yang operator dari sana ya, slide-nya ya. Oh ya, oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan kami menyampaikan materi tentang Damar Kurung, terutama di dalam hal kebijakan atau di dalam hal regulasi, dan juga mungkin nanti ditambahkan langkah-langkah yang sudah kita lakukan bersama di dalam bagaimana kita melestarikan Damar Kurung di Kabupaten Gresik. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah biar kita tahu semua tentang Gresik seperti apa.
maka saya sampaikan bahwa Gresik adalah merupakan pesisir, dataran rendah, dan kepulauan secara umum, dan didominasi oleh budaya maritim. Secara budaya, Gresik terbagi dalam subetnis, yaitu subetnis Arek, Matraman, dan juga Bawean. Lanjut. Bapak Ibu semua, subetnis Arek itu mendiami, kalau di Gresik itu adalah di wilayah pesisir, yaitu dari Kecamatan Gresik, jadi sepanjang bibir pantai itu, dari Kecamatan Gresik menuju ke Kecamatan Manyar, dan juga sampai ujung Bangka, dan akhirnya sampai ke Pancang, yaitu Pancang itu adalah daerah yang paling utara dari Kabupaten Gresik. Perbatasan Gresik Lamongan, ya, itu merupakan subetnis Arek yang mendiami di sana. Selain itu juga ada subetnis Bawean, ya, yang mendiami Kepulauan Bawean. Ya, akhirnya mungkin dalam 1, 2, 3 hari ini Bawean cukup viral karena kemarin gempa yang melanda di titik gempa Tuban dan Bawean. Di sana berdampak lumayan dan begitu. Selain itu ada juga subetnis Matraman. Matraman ini mendiami wilayah tengah yang merupakan dataran rendah. Itu adalah gambaran Gresik secara umum dan begitu. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana upaya Gresik di dalam pelestarian damar kurung, yaitu guna memajukan kebudayaan daerah. Dinas Parekraf Budpora, ya, telah menyusun pokok-pokok pikiran kebudayaan atau PPKD sebagai pokok-pokok pikiran tentang kebudayaan itu yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. PPKD itu telah diidentifikasi 11 objek pemajuan kebudayaan. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah. Lanjut. Ini adalah tentang peraturan daerah terkait bidang kebudayaan. Alhamdulillah kita di tahun 2024 kemarin terbit 2 perda, yaitu peraturan daerah tentang, yang pertama adalah peraturan daerah Perda nomor 8 tahun 2004 tentang cagar budaya, serta yang kedua adalah nomor 9 tahun 2024 tentang pemajuan kebudayaan. Perda ini alhamdulillah kemarin juga sudah kita follow up dengan insya Allah nanti sudah kita ajukan di bagian hukum untuk perbubnya. Jadi 2 perbub ini kemarin sudah kita diskusikan bersama dengan seluruh unsur termasuk unsur budayawan, dan alhamdulillah sekarang draftnya sudah masuk ke bagian hukum. Mudah-mudahan dalam waktu 1, 2, atau 3 bulan paling lama perbub sebagai follow up dari perda itu sudah terjadi. Ini adalah merupakan objek pemajuan kebudayaan Kabupaten Gresik. Ada 11 tadi yang sudah saya sampaikan, prioritas. Yang pertama adalah manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, serta cagar budaya. Lanjut. Berikut selanjutnya kami sampaikan 9 prioritas objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini kita sudah masuk di dalam damar kurung yang sudah dimasukkan di dalam 9 objek prioritas itu. Ada damar kurung, ada kopiah, korca, mocopat, burung. Burung ini adalah rumah adat khas Pulau Bawean. Kopi kasar, molot ini juga merupakan kebudayaan atau budaya Mulukan yang ada di Kepulauan Bawean, nasi kerawu, dan juga budak.
Lanjut. Dan alhamdulillah kemarin di Damar Kurung sudah masuk di dalam WBTP, warisan budaya tak benda, ya, pada tahun 2017. Sebagai gambaran, Bapak Ibu semua mungkin sudah tahu semua bahwa Damar Kurung adalah merupakan lentera bentuk persegi dengan hiasan gambar dan mahkota berbentuk buntut di empat sisinya. Mungkin nanti tentang Damar Kurung ini akan dikupas tuntas oleh Pak Kris ya, sebagai budayawan yang sangat concern terhadap pelestarian Damar Kurung. Baik, ini adalah beberapa upaya yang sudah kita lakukan di dalam pelestarian Damar Kurung. Memang banyak hal yang sudah kita lakukan bersama, baik dari pemerintah kabupaten, dengan unsur terkait, terutama adalah dengan budayawan Kabupaten Gresik yang luar biasa. Mereka dengan kesadaran yang luar biasa mempunyai inisiatif bahkan inovasi untuk pelestarian Damar Kurung, serta juga dengan berbagai pihak yang lain lintas sektor. Tetapi banyak juga PR yang harus kita selesaikan di dalam pelestarian Damar Kurung ini. Tapi izinkan kami menyampaikan beberapa upaya yang alhamdulillah sudah kita lakukan bersama. Yang pertama adalah tadi sudah saya sampaikan bahwa kita di pemerintah kabupaten sudah mendorong ini ke dalam regulasi, ke dalam kebijakan. Dan alhamdulillah Perda sudah ada dan mungkin alhamdulillah dalam ini akan ada pergub tentang pemajuan. Yang kedua adalah kita sudah melakukan pembinaan dan pelatihan kerajinan Damar Kurung. Ada juga surat edaran Bupati kepada seluruh OPD, perusahaan, hotel, restoran, dan juga destinasi wisata untuk memajang Damar Kurung sebagai elemen hias. Jadi sudah ada surat edaran itu. Festival Damar Kurung juga sudah ada. Meskipun terus terang bahwa Festival Damar Kurung ini pure digagas oleh komunitas, oleh budayawan. Dan alhamdulillah Festival Damar Kurung ini menjadi yang dinantikan oleh masyarakat. Ya. Ada juga kita sudah memakai Damar Kurung sebagai lampu penerangan jalan raya, lampu penerangan di objek wisata, religi makam Sunan Giri, penerangan di dalam ruangan, lampu hias pada acara pemerintah daerah seperti pameran yang lain. Souvenir juga alhamdulillah Kria ini juga banyak souvenir yang sudah berbentuk Damar Kurung. Buku cerita Damar Kurung juga sudah banyak di berbagai sekolah. Ada juga kok dulu Gresik itu ada parade atau kirap budaya, mobil hias pada pawai kendaraan itu salah satunya adalah bertemakan Damar Kurung. Di samping itu juga ada tari Damar Kurung, ada juga tari Cahyaning Pekeliran, dan juga tari Mas Mundari. Ini juga membawa atau memakai ornamen Damar Kurung. Di samping lomba-lomba yang kita laksanakan kemarin dari dinas maupun dari pihak lain, yaitu lomba lukis Damar Kurung. Lanjut. Ini adalah beberapa yang sudah kita lakukan ya. Ini adalah lampu penerangan jalan ya. Ini sudah kita pasang di beberapa titik. Lanjut. Nah, ini lampu penerangan di luar maupun di dalam ruangan ini di makam Sunan Giri yang pertama ini, terus yang berikutnya ini ada di beberapa ruang yang ada. Lanjut. Nah, ini lampu yang berbentuk Damar Kurung yang
alhamdulillah di dalam setiap kali event ini pasti menghiasi event-event yang kita laksanakan. Lanjut. Ini di apa? Sudut kota atau city image yang di pojokan dekat masjid apa? Masjid Jami ya. Ini Masjid Agung, Masjid Agung. Ini ada juga ornamen damar kurung yang ada di sana. Lanjut. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa damar kurung juga dikenalkan atau berkolaborasi dengan tari. Ada tari damar kurung. Kita punya PR sebenarnya di tari damar kurung ini. Kemarin Ibu Wakil Bupati kita menginginkan membuat gerakan tari damar kurung sederhana yang itu bisa untuk dilatihkan atau dilaksanakan di semua sekolah. Insya Allah tahun ini akan kita laksanakan seperti apa dan bagaimana. Bayu juga sudah tahu itu. Insya Allah nanti dalam 2-3 bulan itu kita akan membuat gerakan tari damar kurung sederhana di mana nanti sekolah itu wajib untuk mengajarkan itu ke murid-muridnya. Semua sekolah di Kabupaten Gresik. Lanjut. Ini tari Mas Mundari juga menggunakan ornamen atau menggunakan damar kurung sebagai apa? Sebagai karyanya. Lanjut. Dan ini adalah yang terakhir. Terakhir adalah ini tari Cahyaning Pegeliran. Ini juga menggunakan damar kurung. Selain itu sebenarnya kalau bisa saya tambahkan tidak hanya lewat tari, ada juga lagu damar kurung itu juga ada dari anak-anak komunitas apa itu ya, gang sebelah itu ya, itu ada lagu yang cukup bagus dan viral, mungkin tinggal ngetik damar kurung, lagu damar kurung itu juga sudah keluar nanti. Lanjut. Ini adalah beberapa elemen hias yang ada, yaitu ini di salah satu contoh saja ada di Museum Sunan Giri, ya. Di dinas kita juga ada. Lanjut. Ini sebagai apa? Elemen dekoratif di mesin informasi pariwisata kita juga ada apa? Ada damar kurung di sana sebagai elemen dekoratifnya. Lanjut. Nah, ini souvenir juga sudah kita masukkan di dalamnya elemen dekoratif damar kurung dan alhamdulillah di Pemda juga sudah menggunakan ini. Lanjut. Nah, ini mobil hias yang saya ceritakan tadi. Lanjut. Nah, ini juga ini mobil hias ya. Lanjut. Nah, ini damar kurung sebagai elemen dekoratif di berbagai event ya. Ada event kesenian, ada event pameran, aircraft dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini kemarin juga kita mengadakan acara festival kostum dan di dalam kostum-kostum yang dibuat oleh teman-teman itu banyak yang menampilkan elemen dekoratif damar kurung seperti ini. Nah, banyak sekali, tidak hanya satu ini, tetapi beberapa itu menggunakan elemen damar kurung yang luar biasa. Saya ingat jurinya salah satunya Pak Kris kalau nggak salah waktu itu. Lanjut. Ada juga lomba damar kurung digital ya yang sudah digagas oleh kita dan juga oleh gang sebelah ya, yayasan gang sebelah. Lanjut. Baik, terima kasih. Itu adalah beberapa hal gambaran tentang Gresik dan juga upaya-upaya dari pemerintah Kabupaten Gresik yang sudah dilakukan tentang pelestarian damar kurung. Sehingga nanti damar kurung di era lalu
masa sekarang dan ke depan ini bisa lebih berkembang lagi atau lebih membahana lagi. Kalau saya sebenarnya punya cita-cita bahwa di Cina itu ada lampu lampion. Kita punya damar kurung sebenarnya. Dan secara nilai dari kesenian dan juga budaya itu tidak kalah dengan mereka. Nah, ini tinggal bagaimana kita bersama. Saya kira Gresik juga sudah berupaya untuk itu, tetapi kita juga meminta dukungan dari semuanya, terutama dari mungkin dari BPK Jawa Timur dan seluruh kota-kota yang ada di Jawa Timur, bagaimana damar kurung ini bisa lebih berkembang lagi dan lebih dikenal lagi. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin, saya tutup dengan pantun karena semuanya berpantun ya. Buah simalakama, buah naga, dibungkus di dalam karung. Bersama-sama, mari kita jaga warisan budaya damar kurung. Pergi ke Paciran membeli pepaya, Cakep, dikupas dan dimakan, maasih. cakep. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ternyata banyak dadaan pembuat pantun hari ini Bu Endah. Baik, tadi seperti apa yang tadi dikatakan Pak Kadis bahwa memang di Kabupaten Gresik ini damar kurung sudah begitu berkembang dan memang tepat Bu Endah kalau memang hari ini ada webinar damar kurung karena Kabupaten Gresik sudah melaksanakan 4 pilar tadi, yaitu pelindungan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengembangan. Kalau kita lihat di daerah Lamongan, daerah Malang, itu sudah ada banyak sekali teman-teman yang memasang damar kurung di kota mereka. Artinya bahwa damar kurung tidak hanya berkembang di Kabupaten Gresik. Dan memang secara ketika menjadi warisan budaya tak benda nasional, itu boleh dikembangkan oleh daerah-daerah yang lain. Tapi tetap pemilik aslinya adalah Kabupaten Gresik. Baik Bapak Ibu, untuk yang kedua, kami persilahkan Pak Kris Aji Wahono. Beliau ini adalah mitra kerja kami, Bu Enda. Pak Kris itu sering sekali membantu kami terkait dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Gresik. Dan memang terima kasih Bu Enda, karena webinar ini merupakan langkah awal dari BPK 11. Karena nanti insya Allah di bulan Juni, kalau nggak salah ya Bu Enda, nanti ada workshop damar Iya, Bu. kurung. Nggih, betul nggih, leres nggih. Workshop damar kurung yang akan dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Monggo Pak Kris Aji, beliau akan menceritakan tentang sejarah awal, filosofi, dan keberadaan damar kurung di Kabupaten Gresik. Waktunya 30 menit Pak Kris Aji, monggo kami persilahkan. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah Allah SWT. Bapak Ibu para peserta, kali ini saya akan menyampaikan tentang asal-usul, asal mula dan sejarah perkembangan damar kurung dari dulu sampai sekarang. Ya, namun saya ingin minta waktu 5 menit untuk memutarkan video animasi damar kurung. Nah, kalau berkenan mohon kami diberi akses untuk memutarkan film tersebut. Nah, silakan bisa diputar.
Lentera adalah simbol sebuah kehidupan. Lentera berguna sebagai sumber penerangan serta penunjuk arah di dalam kegelapan. Keberadaannya telah dikenal oleh masyarakat Hindu-Buddha di Jawa maupun Bali. Seperti di Jawa Barat ada yang namanya ajuk, berupa lampu minyak yang ditutup dengan kaca. Dan di Bali, lentera digunakan sebagai pelengkap pada upacara ngaben. Di sebuah kota pesisir di ujung timur Pulau Jawa, Gresik adalah kota yang menjadi pusat perkembangan Islam di tanah ini. Penduduknya kebanyakan bermata pencaharian sebagai nelayan atau pengrajin. Di kota ini juga dikenal sebuah lentera berbentuk segi empat yang kerangkanya terbuat dari bambu dan diselimuti oleh kertas. Mereka menyebutnya damar kurung. Uniknya, tiap sisi lentera ini dihiasi lukisan yang menggambarkan keseharian. Damar kurung merupakan peninggalan leluhur yang tradisinya sudah menjadi turun-temurun di kalangan masyarakat Gresik. Seperti pada keluarga Sadiman dan Martija, mereka tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Lumpur. Bersama keempat putrinya, Mas Riyatun, Mas Sehi, Mas Munindri, dan Mas Mundari, Sadiman adalah seorang dalang, namun ia juga adalah seorang pengrajin. Ia membuat damar kurung untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Ia mengajarkan kepada anak-anaknya agar tetap mempertahankan tradisi membuat damar kurung. Sepeninggalan Sadiman dan Martija, putri-putrinya lah yang melanjutkan tradisi damar kurung. Salah satunya ialah Mas Mundari. Mas Mundari mulai membuat damar kurung pada umur 40 tahun. Ia belajar melukis damar kurung dengan cara mengamati ayah dan kakaknya. Ia merekam situasi yang terjadi di sekitar, lalu melukisnya pada damar kurung sesuai dengan imajinasinya. Lukisan yang ia buat menggambarkan kemeriahan, kesenangan, serta kebahagiaan. Ketika bulan suci Ramadan tiba, Mas Mundari mulai menjual damar kurung buatannya. Awalnya damar kurung dijual di makam-makam kota Gresik. Damar kurung diletakkan di makam. Selama makam tersebut dibersihkan menjelang puasa, sinar dari damar kurung tidak boleh mati dari saat itu hingga Lailatul Qadar sampai Lebaran. Dengan cara setelah makam selesai dibersihkan dan didoakan, menjelang senja hari damar kurung dibawa pulang untuk dipasang di teras rumah. Masyarakat setempat berkeyakinan bahwa diperlukan sinar untuk menerangi jalan arwah di dalam kubur selama bulan Ramadan. Damar kurung juga berperan sebagai penerangan menjelang azan maghrib. Ketika matahari mulai terbenam dan langit menjadi gelap, anak-anak kemudian menjadikan damar kurung sebagai sarana bermain sambil menanti datangnya waktu sholat tarawih. Gambar-gambar yang ada pada damar kurung saat itu berkisah tentang kegiatan keagamaan. Hal ini bermaksud untuk mengajarkan nilai-nilai agama Islam kepada anak-anak. Selain itu, Mas Mundari juga menggambarkan imajinasinya pada sisi damar kurung. Ia sering menggambarkan sosok Putri Duyung yang datang dari pantai, dan wanita bersayap yang ia sebut Nyonya Muluk. Lukisan damar kurung Mas Mundari dianggap unik. Selain gayanya, lukisan ini juga mencerminkan budaya masyarakat Gresik sehari-hari. Lukisannya merupakan media yang menyimpan banyak sejarah budaya serta tradisi masyarakat Gresik. Ini membuat tradisi tersebut akan dapat disampaikan ke generasi berikutnya. Di usia yang sudah lanjut, Mas Mundari sebagai pelukis yang orisinal dikenal oleh masyarakat Gresik karena damar kurung dan lukisan yang ada di sisinya. Lukisannya memiliki nilai yang sangat berharga dan dijadikan sebagai karya seni lukis pada kanvas dan diberi bingkai. Seperti pesan ayahnya kepada Mas Mundari, ia menurunkan tradisi damar kurung kepada anak sematawayangnya, Rohaya. Ia berpesan agar damar kurung tetap dilanjutkan walau ia sudah tidak ada. Hal ini ia lakukan agar budaya dan tradisi masyarakat Gresik tetap berakar dari generasi ke generasi.
Nah, terima kasih. Saya minta operator untuk membuka materi PPT. Sebelumnya lanjut bisa Pak. Perkenalkan, saya Kris Aji dari Gresik yang akhir-akhir ini sudah tahun ketiga ini kami membuat sebuah gerakan yang namanya Gerakan Satu Rumah Satu Damar Kurung. Dan alhamdulillah dari gerakan ini sudah mampu berbicara lebih luas tentang damar kurung, tidak hanya di Gresik tapi di wilayah lain. Salah satunya yang terakhir kami kemarin ikut memeriahkan Pekan Kebudayaan Nasional di Jakarta. Acara ini kami diminta untuk menampilkan damar kurung di atas sebuah rakit dan menjadi pawai susur sungai yang diikuti oleh semua provinsi di Indonesia dan Jawa Timur, Gresik, Jawa Timur diwakili oleh Lentera Damar Kurung. Next. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Lanjut, nggak penting. Terus. Oke, nah. Jadi damar kurung ini adalah sebuah budaya rupa yang harus ditelusuri jejaknya, dari mana asal usulnya, kenapa ada damar kurung. Itu kita menggunakan apapun yang terkait dengan budaya rupa, terkait pola hidup, kepercayaan, nilai budaya, dan sebagainya, sebagai landasan berpikir untuk melacak seni tradisi damar kurung yang berkembang di Gresik. Sejak kapan, seperti apa asal mulanya, sehingga damar kurung ini sampai sekarang eksis. Next. Lanjut. Ya. Damar kurung adalah sebuah lentera yang bentuknya kubus, ya, dibentuk seperti sangkar itu, di setiap sisinya ada bidang-bidang yang bergambar. Uniknya, gambar-gambar ini tidak hanya untuk penghias, tetapi gambar ini memiliki cerita. Kemudian, dalam pembuatannya, dalam menggambarnya, dalam membacanya, itu memiliki pakem yang punya landasan-landasan dasar pada rupa Nusantara. Next. Lanjut. Nah, ini lampion damar kurung. Yang Bapak Ibu belum tahu, barangkali, ya, sekalipun sudah diakui warisan budaya nasional tak benda. Jadi bentuknya semacam kubus, ya, segi 4, yang di masing-masing sisi kurungan damar ini, kurungan lampu ini, ada gambar-gambar yang bercerita. Next. Nah, yang menarik adalah bahwa damar kurung ini ada yang menyebut sudah ada sejak zaman Sunan Prapen. Sunan Prapen ini adalah Sunan Giri generasi keempat. Ya, Sunan Giri keempat yang berkuasa pada abad 16, ya, sekitar tahun 1548 dan 1605. Nah, Sunan Prapen ini Sunan yang membawa puncak kejayaan Giri Kedaton dan sekaligus usianya yang paling panjang. Jadi Tome Pires de Graaf menyebut usianya lebih dari 100 tahun. Jadi nanti ada hal-hal yang nanti berpengaruh terhadap perkembangan kebudayaan pada zamannya hingga sekarang. Jadi fakta pada zaman itu ternyata sebenarnya bukan damar kurung yang sudah muncul. Kalau itu ada yang menyebut
baik itu literatur maupun pendapat, itu perlu penelusuran lebih jauh, ya. Karena fakta saat itu belum dikenal kertas, yang dikenal adalah daluang. Daluang yang terkenal itu adalah daluang dari Ponorogan, ya, dari Ponorogo. Jadi saat itu yang terkenal adalah wayang beber, yang berkembang adalah wayang beber. Nah, wayang beber ini adalah seni pertunjukan wayang yang wujudnya itu dalam bentuk bentangan, beberan, lembar kertas dibeber, terus ada sisi kiri dan kanan itu untuk menggulung kertas ini sambil bercerita. Masa itu bersamaan dengan masa hidup Joko Tingkir. Ya. Joko Tingkir ini 1568-1583. Ketika Joko Tingkir lahir, dia diberi nama Mas Karebet. Konon dari kata krebet, krebetnya suara kertas wayang beber ketika digulung dan dibuka. Saat itu, ketika masa lahirnya Mas Karebet alias Joko Tingkir ini, ayahnya yang bernama Kebo Kenongo. Nah, Kebo Kenongo ini menggelar pertunjukan wayang beber, dalangnya adalah Ki Ageng Tingkir. Nah, pada saat Kebo Kenongo, Ki Ageng Tingkir, Sunan Prapen itu hidup, maka bersamaan itu pula Damar Kurung jadi, boleh next Pak, next. Damar Kurung berkembang di abad 16. Nah, dari itu kita bisa melihat bahwa jangan-jangan Damar Kurung ini reinkarnasi dari wayang beber. Kita lihat perbandingannya di sini. Gambar ini. Nah, sisi sebelah kanan itu adalah wayang beber, sebelah kiri atas itu Damar Kurung, sebelah bawah itu wayang beber juga, tapi yang wayang beber modern. Kita lihat, kalau kita zoom lebih dekat, bagaimana Mas Mundari sebagai maestro Damar Kurung itu membuat wajah-wajah wimbanya atau objek yang jadi bahan gambar itu hidungnya seperti orang membuat hidung wayang. Masih banyak yang perlu kita jelaskan di sini, misalnya bentuk-bentuk motif bahwa itu menandakan di dalam ruangan misalnya. Diberi tanda-tanda seperti bentuk-bentuk segitiga dan sebagainya yang melambangkan itu adalah rumah, ruangan, ya. Sama di wayang beber juga ada seperti itu. Kemudian sebagian besar wajah-wajah beber zaman dulu itu tidak diwarna tapi dibiarkan putih. Itu sama dengan Damar Kurung. Tetapi ketika kita menemukan sebuah babat Sindujoyo atau serat Sindujoyo di Gresik, sebuah naskah serat yang biasanya dibaca mocopatnya setiap tahun untuk holnya Kiai Sindujoyo, kita menemukan kemiripan yang lebih dekat lagi. Bagaimana menggambarnya, mulai menggambarnya, sampai cara membacanya. Itu hampir sama dengan apa yang dilakukan di Damar Kurung. Jadi menggambar ilustrasi di dalam naskah, perlu diketahui di Jawa ini ada 2 naskah yang bergambar banyak, itu yang salah satunya adalah babat Sindujoyo ini atau serat Sindujoyo ini. Nah, kita bisa membandingkan antara Damar Kurung dengan gambar ilustrasi di babat Sindujoyo. Next. Nah, siapa Sindujoyo? Ternyata Sindujoyo ini adalah santrinya Sunan Prapen. Jadi ketika Sunan Prapen kita lihat sejarah dilahirkan tahun 1510 Masehi dan lahir di Giri Kedaton, sebuah kerajaan Islam di Gresik sebelum adanya Demak Bintoro. Nah, di situ ternyata Sunan Prapen memiliki seorang santri kinasi yang bernama Pangaskarto. Nah, Pangaskarto ini ketika beliau membela Amangkurat, oleh Amangkurat diberi gelar Kiai Sindujoyo. Nah, Kiai Sindujoyo ini ternyata di kemudian hari kisahnya sebagai santri jalanan atau santri kelono, ya, santri kelono
itu ditulis oleh seorang pujangga Gresik yang bernama Kitarub Agung di sebuah serat Sindujoyo namanya, dan di dalamnya ada gambar ilustrasi yang dibuat oleh Kiai Buder. Ya. Perlu diketahui Sindujoyo ini adalah santri di masa akhir Sunan Prapen. Otomatis apa yang digambar di Babak Sindujoyo ini hampir dekat dengan apa yang dilakukan ketika awal-awal Joko Tingkir lahir, hampir mirip dengan gambar wayang beber. Bahkan ilustrasi, cara membacanya, pakemnya, baik itu menggambarnya atau membacanya sama. Next. Lanjut. Nah ini kita bandingkan ya, Damar Kurung dan Serat Sindujoyo. Jadi di Damar Kurung itu kalau menggambar itu selalu dimulai dari tengah. Kemudian kalau tengah sudah tergambar objek wimbanya, objek yang jadi fokusnya, center of interest-nya, baru yang digambar sebelah kanan. Seperti peran pembantu, peran pendukung dalam gambar itu. Nah kalau kanan sudah penuh, baru pindah ke sebelah kiri. Jadi ketika dalam satu panel itu menggambar, itu selalu dimulai dari tengah, kanan, kemudian kiri. Nanti membacanya dari atas ke bawah kalau ada beberapa panel dalam satu bidang. Seperti contoh ini ada 3 bidang, maka yang membacanya dari atas ke bawah. Menggambarnya selalu dari tengah, kanan, kiri, ke bawah, tengah, kanan, kiri, dan seterusnya. Sama dengan kalau kita lihat sebelah kanan itu ketika kita melihat Serat Sindujoyo. Di situ juga kita melihat bagaimana objek fokus center of interest-nya itu digambarkan di tengah, kemudian dibantu atau diperluas dengan gambar sebelah kanan dan sebelah kiri. Demikian seterusnya. Next. Nah, setelah itu, setelah Sindujoyo itu, apa yang terjadi? Nah, di sini kita sedang berbicara tentang Damar Kurung, dan bicara Damar Kurung tidak lepas dari maestronya, yaitu Mas Mundari. Ini wajah Mas Mundari, dan ketika dia berkarya Damar Kurung. Dia meninggal sekitar tahun 2005, usianya di atas 100 tahun. Dan sepanjang hayatnya sampai meninggal, dia terus berkarya. Di usia tuanya pun dia produktif berkarya. Next. Lanjut. Nah, siapa Mbah ini? Si Mbah Mas Mundari ini lahir di Kampung Kroman ya, pada tahun 1904 dan meninggal tepat tanggal 24 Desember 2005. Ini dikenal sebagai maestro Damar Kurung. Andaikan tidak ada Mas Mundari, saya dan kita semua tidak akan mengenal Damar Kurung, karena Damar Kurung barangkali sudah punah kalau Mbah Mas Mundari tidak istiqomah. Dia istiqomah membuat Damar Kurung sepanjang hidupnya lebih dari 60 tahun. Nah, tidak semua orang bertahan seperti cara itu. Nah, Mas Mundari ini ternyata keluarganya, jadi saudara-saudara Mas Mundari itu ternyata juga menggambar Damar Kurung. Nah, 4 saudaranya itu menggambar Damar Kurung. Kenapa? Itu ternyata dari dorongan ayahnya. Nah, ayah Mas Mundari ini adalah seorang dalang dengan gelar Ki Dalang Sinom. Nama aslinya Pak Sadiman. Hidup sehari-harinya itu sebenarnya nelayan. Tetapi kalau ada tanggapan, dia akan menjadi seorang dalang. Itu mendorong sekali terhadap anak-anaknya untuk melestarikan Damar Kurung. Karena itu layak kalau Pak Sadiman ketika mengajarkan Damar Kurung dan kemudian berkembang pada zaman Mas Mundari, sangat dekat dengan naskah Sindujoyo. Kenapa? Selain Pak Sadiman itu memegang serat itu, yang kemudian nanti serat atau naskah kuno itu nanti sampai ke orang yang namanya Pak Darojat, ini juru kuncinya makam Sindujoyo. Sampai sekarang naskah itu disimpan, ya, sudah pernah dilihat oleh Presiden UNESCO Asia waktu datang ke Gresik.
Dan ini harusnya memang patut dilestarikan karena naskah ini rawan untuk rusak. Nah, di dalam naskah ini yang gambar-gambarnya seperti saya jelaskan tadi yang menggambar Kiai Buder, itulah yang menginspirasi Pak Sadiman dan keluarganya untuk membuat Damar Kurung. Nah, ini beberapa penghargaan yang diterima Mas Mundari sejak tahun 91, ya, dari Bupati Gresik, Kartini Award, Tugu Park Foundation, dari Gubernur Imam Utomo tahun 2022. Lanjut, next. Kemudian pameran tunggalnya dimulai sejak tahun 87. Nah, kenapa bisa pameran tunggal di Bentara Budaya Jakarta? Tahun itu, tahun 1987, itu tidak serta-merta tiba-tiba pemerintah tahu ada maestro, ada toko, ada tukang gambar yang bagus, dalam hal ini tanda kutip tukang gambar ya, yang melestarikan Damar Kurung. Tapi ini adalah upaya teman-teman seniman pada waktu itu, dan saya bisa sebut salah satu tokoh yang getol untuk mengangkat Mas Mundari namanya Mas Imang Awe, ya. Jadi hampir Awe bukan saudara dengan saya, walaupun belakangnya sama-sama Awe ya. Nah, kemudian dari beliaulah akhirnya dikenalkan ke media massa, ya, Kompas dalam hal ini yang membawa beliau untuk tampil di Jakarta. Terakhir tahun 2005 juga Mas Mundari pameran 100 tahun Mas Mundari di Bentara Budaya Jakarta. Nah, ini perjalanan beliau. Maka pantas harusnya kalau tahun ini misalnya Mas Mundari ini diajukan sebagai penerima anugerah maestro di Nusantara, di Indonesia. Next. Nah, selanjutnya ketika Mas Mundari telah meninggal, apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Gresik, terutama para perupa, para pelukis, dan para budayawan. Lanjut, next. Nah, tahun 2005 meninggal Mas Mundari. Beberapa teman yang sudah punya karya-karya asli Mas Mundari, alhamdulillah masih tersimpan. Termasuk saya punya lukisan Mas Mundari asli itu tahun 1980. Ya, itu masih tersimpan dan terawat dengan baik sampai sekarang. Dan itu sudah sering menjadi sumber kajian bagi beberapa teman-teman yang para mahasiswa S1, S2 maupun S3. 2012 kita rintis Festival Damar Kurung, ya. Kemudian event-event terkait semangat pelestarian itu tahun 2014 pemerintah Kabupaten Gresik mengimplementasikan pada lampu-lampu jalan dan taman. Alhamdulillah. Jadi lampu jalan sepanjang Gresik, Surabaya itu dihias dengan lampu Damar Kurung. Hanya sayang barangkali perlu perawatan. Sekarang ini sudah mulai banyak yang mati lampunya atau rusak gambarnya, yang perlu perawatan. Ya memang membuat lebih mudah daripada merawat. Itu. Nah, 2017 kita upayakan dan alhamdulillah Damar Kurung ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pewarisan dan pemeliharaan budaya ini dimulai dilakukan oleh beberapa teman yang mengumpulkan data-data, file dan sebagainya untuk mendukung bagaimana bisa ditetapkan sebagai warisan budaya. Nah, gambar yang kita lihat tadi itu adalah gambar Festival Damar Kurung. Nah ini, jadi salah satu media menulis bagaimana lampion Damar Kurung menerangi kota di setiap sudut dan setiap jalan, bahkan di depan-depan kantor pemerintahan. Next. Nah, ikhtiar ini kita lanjutkan. Tahun 2022 kemarin kita bentuk gerakan Satu Rumah Satu Damar Kurung. Kebetulan kalau disingkat jadi GIRI-DK. Ya. Yang melahirkan upaya pelestarian secara real, secara nyata, karena kita terjun langsung ke masyarakat. Karang Taruna, desa, sekolah, perguruan tinggi, untuk melakukan pengenalan dan pelatihan membuat Damar Kurung. Dan berlanjut sampai sekarang. Kemudian memproduksi lampion Damar Kurung dengan melibatkan UMKM, Karang Taruna ikut
terlibat di dalam memproduksi lampion damar kurung. Dilakukan juga inovasi damar kurung dalam bentuk benda lain seperti lampu tiang, lampu dinding, kaos, baju, beragam busana, peci, sampai desain batik. Nah, implementasi yang lain adalah menghias kampung dengan lampion damar kurung, kemudian dilombakan. Nah, dari apa yang kita lakukan, akhirnya kita dipercaya untuk mendapat undangan event-event nasional seperti Festival Surabaya, kemudian Pekan Kebudayaan Nasional Jakarta pada tahun 2023. Next. Lanjut. Nah, ini contoh salah satu pawai damar kurung Hari Pahlawan. Kembali ke atas lagi. Ini penting. Lalu, nah, ini yang melakukan anak-anak santri, ya, melakukan ziarah ke Taman Makan Pahlawan. Sebelumnya masing-masing membawa damar kurung di malam hari keliling Kota Gresik. Nah, pawai ini menjadi menarik andaikan ada keterlibatan dari pemerintah kabupaten sehingga menjadi event-event yang bersifat rutin semacam festival. Karena di Gresik itu selain festival damar kurung, ada perayaan damar kurung. Nah, ini pawai damar kurung diikuti oleh ratusan santri di Kabupaten Gresik mengelilingi Kota Gresik. Salah satunya ada ikon damar kurung raksasa. Nah, ini semangat-semangat pelestarian ini memang harus diberikan kepada anak-anak yang lebih muda, anak-anak usia dini. Karena usia dini ini lebih nancep, ya, pada hati nurani mereka dalam upaya pelestarian kalau mereka tahu apa yang dilakukan. Next. Nah, ini contoh ketika kita diundang sebagai ikon di acara nasional Java Cafe Carnival di Jalan Tunjungan Surabaya. Dan ini banyak para turis ini terpesona. Terakhir kita nasional, ya, dan melakukan susur sungai di Kali Timur yang diikuti oleh masyarakat yang ditunjuk masing-masing mewakili provinsi. Dan salah satunya adalah damar kurung. Next. Nah, ini adalah sebuah rakit. Di atas itu ada damar kurung, di belakangnya ada penari. Penari itu menari di atas cahaya yang warna merah itu. Sebuah bunga padma. Yang di dalamnya ini mereka menari damar kurung. Dan ini mendapat pujian dan menjadi banyak para penonton ini pengen selfie di rakit ini. Ini kebudayaan nasional Jakarta. Next. Nah, apa yang harus dilakukan teman-teman? Tidak hanya pelestarian itu hanya supaya tidak punah, tetapi harus ada pengembangan. Harus ada inovasi. Maka teman-teman bersama-sama dengan terinspirasi damar kurung ini membuat berbagai ragam barang yang terkait damar kurung atau barang yang terinspirasi damar kurung. Busana, benda-benda kerajinan, termasuk kalau kita di Gresik, makanan-makanan khas itu sekarang boxnya, kemasannya itu menggunakan desain ornamen damar kurung. Mau beli terang bulan ada gambar damar kurung, mau beli roti ada gambar damar kurung, boxnya nasi kerawu bergambar damar kurung yang sifatnya tematik sesuai dengan apa yang dijual. Nah, ini contoh-contoh inovasi-inovasi yang dilakukan teman-teman dalam berbagai ragam benda berdasarkan inspirasi dari damar kurung. Next. Nah, ada tas, kaos, dan sebagainya. Lanjut. Nah,
Ini lukisan-lukisan damar kurung terbaru karya-karya generasi muda. Jadi tidak hanya satu tapi banyak, tapi saya hanya bisa nampilkan beberapa. Damar kurung menurut anak milenial sekarang ini seperti apa? Itu penting sekali. Yang namanya kebudayaan kalau tidak berkembang ya mati. Nah, untuk bisa berkembang harus menyesuaikan dengan masa di mana manusia itu hidup. Sesuai dengan pola pikir mereka. Nah, ini generasi Z, generasi milenial mencoba mengungkapkan damar kurung dengan stylenya masing-masing. Nah, kita lihat ini. Sambil jalan boleh ya, Bapak Operator. Ini karya Mas Joko Iwan. Ini karya Mas Ahmad Ferry. Ya. Ini pernah buat lukisan terkecil di dunia, ya, menggambar di atas beras. Ini Mas Ahmad Ferry, dan sekarang dia terjun ikut melestarikan damar kurung. Ini karya Mas Rahmat Basuki. Ya. Kemudian lanjut, ini karya Mas Sueb, di mana dia berani memasukkan warna-warna tipis di belakangnya objek-objek wimba. Ini biasanya damar kurung polos putih. Ini dia berani memasukkan warna-warna itu di dalamnya. Next. Nah, ini beberapa damar kurung dalam bentuk lukisan. Ya. Jadi keren sekali, dari harga yang murah karena jadi lukisan menjadi mahal. Next. Ini lukisan yang terinspirasi damar kurung. Dari damar kurung menginspirasi membuat sebuah karya baru dalam bentuk lukisan. Cara berceritanya dan sebagainya diambil terinspirasi dari damar kurung. Next. Ya, saya kira ya karena waktu tadi dibatasi 30 menit, ini kayaknya lebih ya. Jadi terima kasih. Saya menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan dengan agak cepat tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kris, tidak lebih pas, kurang 1 detik. Baik, tadi saya bisa menggarisbawahi bahwa Bapak Ibu, yang penting adalah damar kurung itu adalah berupa cerita berbingkai. Artinya cerita itu ketika misalnya bangun tidur, terus sekolah, sampai itu 4 itu menjadi cerita berbingkai. Nah, tadi seperti yang disampaikan Pak Kris bahwa Mbah Mas Mundari itu merupakan maestro dari lukisan damar kurung, dan lukisan tersebut sudah didaftarkan di HAKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Baik Bapak Ibu, kami juga sudah pernah melaksanakan workshop. Tadi seperti yang dikatakan Pak Kris bahwa anak-anak muda yang masih belia itu harus dikenakan. Maka kami juga sudah pernah melakukan itu bersama-sama dengan Pak Kris. Baik Bapak Ibu, sekarang kami persilahkan. Mungkin ada yang bertanya atau memberikan masukan terkait dengan materi kita di pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih peserta hari ini sampai 78. Alhamdulillah, artinya bahwa ini sangat menarik. Monggo, kalau misalnya nanti saya tidak cepat untuk meneliti yang mengacungkan tangan, mohon nanti disebutkan namanya aja. Silakan. Mbak, ada Mbak, oh yang sudah Mbak Ika ada? Mbak Ika ya? Mbak Ika ada dari UNESA. Mbak Ika, silakan. Iya. Iya Ibu, sebentar. Saya sedang uji skripsi. Oh, berarti nggak jadi ini. nih? Saya sudah saya izin keluar sebentar. Oh iya. Karena ya, ini silakan. sangat menarik sekali. Alhamdulillah. Iya, oke. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan Pak Kris, saya Anggun dari Seni Rupa UNESA. Nah, di sini saya tertarik untuk damar kurung ini karena dulu S2 saya, tesis saya tentang damar kurung, dan sekarang mau melanjutkan disertasi saya di damar kurung. Nah, Alhamdulillah. Pak Kris, untuk yang pengembangannya ini sebetulnya saya juga tanda tanya karena beberapa kali saya juga sempat memberikan workshop begitu ya. Kemarin terakhir saya memberikan workshop Panji, namun saya letakkan di damar kurung. Nah, untuk damar kurung ini sendiri sebetulnya yang harus kita pertahankan itu di apanya ya Pak? Bentuknya kah?
gambarnya kah, karakteristiknya kah, atau pesan yang ada di dalamnya? Ini kalau menurut pandangan Pak Kris yang emergensi dan memang harus tetap kita lestarikan biar walaupun dia itu sudah berubah, bertransformasi menjadi apapun, kita tetap mengenal, oh itu Damar Kurung Gresik gitu. Terima kasih. Matur nuwun, pertanyaan yang bagus. Dua lagi ya, dua lagi nanti baru bisa dijawab. Ada, monggo, kalau saya belum sempat melihat, langsung sebutkan namanya aja, tidak apa-apa. Belum ada ya? Berarti sudah jelas ini. Monggo Pak Kris, sementara dijawab Mbak Anggun dari UNESA. Terima kasih Mbak Anggun. Baru lihat wajahnya ini. Ini santrinya Kiai Juli Pambudi. Begini Mbak Anggun ya. Jadi mungkin saya tidak banyak detail tentang Damar Kurung karena sampean sudah S2-nya Damar Kurung. Dan ini nanti S3-nya juga mau Damar Kurung juga. Cuma nanti fokusnya kemana? Kalau pertanyaannya mananya sih yang perlu dilestarikan Damar Kurung itu? Wujud bentuk bentuk globalnya Damar Kurung atau gambarnya? Ya. Jadi perlu difahami dulu yang dimaksud mempertahankan atau mungkin bisa saya terjemahkan mempertahankan itu melestarikan ya. Harus memahami melestarikan apa dulu. Melestarikan itu apa dulu. Kalau saya yang namanya pelestarian itu harus ada semangat pengembangan. Pelestarian saja tidak cukup kalau tidak ada pengembangan. Karena itu, ketika kita upaya melestarikan, maka semua hal yang terkait apa yang jadi objek cagar budaya tak pada misalnya, cagar budaya Damar Kurung, ya, warisan budaya Damar Kurung, ini semuanya ini harus dipertahankan, baik bentuknya. Karena apa? Misalnya bentuknya yang di atasnya mesti ada semacam apa ya, tanduk, ya. Ya, semacam tanduk. Nah, semacam tanduk. Saya tunjukkan. Nah, semacam tanduk ini. Selain punya nilai filosofis, tapi nilai praktisnya juga ada. Ini kan juga sebagai alat untuk menguatkan kerangka. Ya. Tetapi juga punya nilai filosofis. Ya. Nah, ini harus tetap juga dipertahankan. Bentuk yang seperti ini tidak semua lampion di dunia begini. Lampionnya Jepang hampir sama, kotak begini, tapi tidak ada tanduknya. Nah, kalau tidak ada tanduknya, nanti dikira membuat lampion Jepang. Kemudian gambar dalam Damar Kurung itu juga perlu perhatian. Ya, contoh ini kebetulan karya aslinya Mbak Mas Mundari, ya, masih dari kertas, ya, belum. Jadi objek gambar, cara menggambarnya, dan cara berceritanya ini harus dipertahankan. Sekalipun temanya bisa kekinian. Malah kemarin saya ketemu guru-guru TK dan sebagainya, akan mencoba Damar Kurung dijadikan sebagai peraga bercerita. Nah, seperti zamannya wayang beber. Nah, ini menarik. Jadi alat untuk pembelajaran. Jadi mereka mungkin belajar, barangkali mungkin dengan rumus-rumus juga kalau dengan Damar Kurung akan lebih mudah barangkali seperti itu. Karenanya kalau ada pertanyaan tadi, maka yang perlu dipertahankan tidak bisa dipilah bentuk pokoknya atau isi wimbanya. Saya kira begitu, Mbak Anggun. Nanti kalau enggak puas, harus main ke Gresik. Biar lebih panjang. Betul, sepakat Pak Kris. Monggo. Baik, G. Dan yang tidak boleh berubah adalah mahkota ya Pak Kris ya. Kalau tidak ada mahkotanya bukan Damar Kurung Kabupaten Gresik itu ya. Ya. Mbak Anggun, ngapunten, kalau misalnya sudah selesai skripsi atau disertasinya, kami mohon dikasih gitu boleh ya Mbak Anggun? Matur nuwun. Ada ya, matur nuwun. Ada lagi mungkin? Kalau misalnya tidak di sini boleh di chat. Silakan. Nggak ada ini. Berarti sudah Kayaknya puasa sudah semua. paham semua ini, sudah puas ini.
Nah, puasa semua, Bu. Oh, puasa ya, Bukan puasa. puasa. Puasa bukan puasa, tapi puasa ya. Oh, puasa tidak menghalangi untuk menerima ilmu, Pak Kris, gitu ya. Iya, Nggih. cuma ngantuk, Bu. Ngantuk ya. Oh ya, ini jam-jamnya jam tidur ini memang. Iya. Baik, Monggo kalau ada monggo kalau ada yang mau tanya. Mungkin saya, Bu. nggih, Bu Enda, Nggih, monggo. Bu Enda. Matur nuwun. Pertanyaan saya mungkin untuk Pak Kadis dan untuk Mas Kris gitu. Tadi ternyata luar biasa ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dinas, juga teman-teman komunitas terkait dengan pelestarian 4 pilarnya pemajuan kebudayaan terkait dengan WBTBI Damar Kurung gitu. Yang ingin saya tanyakan simpel saja Bu, yaitu tantangannya. Tantangannya selama ini dalam melaksanakan itu apa saja? Mungkin dari sisi dinas dan dari sisi teman-teman komunitas. Biasa itu, matur nuwun. Matur nuwun Bu Enda. Monggo Pak Kadis rumiyin tantangan dari dinas apa-apa untuk pengembangan Damar Kurung. Baik, terima kasih Bu Indah atas pertanyaan yang disampaikan. Tadi sudah kami sampaikan bahwa banyak hal memang yang sudah kita lakukan bersama, baik dari pemerintah kabupaten dan juga komunitas. Tetapi banyak hal juga yang sebenarnya menjadi pekerjaan rumah kita tentang bagaimana kita melestarikan Damar Kurung ini. Kalau berbicara tantangan, banyak sebenarnya tantangan. Yang pertama mungkin adalah, kalau kita mau jujur, adalah belum maksimalnya atau belum optimalnya cross cutting atau sinergisitas antar lintas sektor. Ini harus kita akui. Misalnya saja antar dinas misalnya, bahwa kalau hanya berbicara tentang sinergisitas itu hanya memajang Damar Kurung di tiap kantor itu mudah. Tetapi sebenarnya bagaimana sinergisitas itu berbentuk yang lebih sebenarnya. Misalnya bagaimana di dinas kita, di Sparekraf Bupora misalnya berkolaborasi dengan dinas pendidikan, Kemenak dan seterusnya. Nah, ini memang kita gagas terus. Oleh karena itu tahun ini kita punya target bahwa kita akan membuat koreo tari Damar Kurung sederhana yang itu wajib bahwa anak sekolah seluruh Kabupaten Gresik itu harus bisa. Nah, ini yang harus kita dorong terus di samping dengan lintas sektor yang lain. Oleh karena itu sebenarnya sebagai dasar itu semua itu adalah di regulasi atau di kebijakan. Alhamdulillah Perda kita sudah ada nomor 8 dan nomor 9 tahun 2024. Ini akan kita detailkan lagi sebenarnya di dalam peraturan bupati yang kemarin sudah kita buat bersama, dan kita juga melibatkan budayawan di sana. Dan alhamdulillah draft Perbub itu sudah masuk ke bagian hukum di Sekda kan gitu. Selain itu tantangan yang berikutnya memang tentang Damar Kurung masa kini dan masa yang akan datang. Artinya bahwa tadi sudah disampaikan oleh Pak Kris bahwa pelestarian itu juga, kalau bicara pelestarian maka berbicara juga tentang pengembangan. Ini saya sangat sepakat dan setuju dengan Pak Kris. Karena kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengenalkan Damar Kurung di kalangan anak sekolah atau di kalangan milenial, ini kita harus up to date ya, bagaimana, apa temanya, seperti apa yang dilukis di sana, terus bahkan sampai dengan pewarnaan, bahkan mungkin sampai dengan nomenklatur yang lain di situ, apa yang
ditulis atau yang dilukis di sana. Selain itu, sebenarnya tantangan yang berikutnya, misalnya apa ya, yang berikutnya yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana damar kurung di Gresik ini, atau bahkan tidak kita bicara Gresik ya, di seluruh Indonesia bahkan ini sudah menjadi tidak hanya menjadi apa ya, tidak hanya menjadi kebutuhan untuk apa, untuk artistiknya atau apa, tetapi saya lebih tertarik bahwa di dalam damar kurung di lukisan itu adalah bercerita tentang banyak hal di sana, filosofi dan sebagainya. Ini yang harus dikembangkan. Mungkin Pak Kris nanti bisa menyampaikan apakah boleh misalnya ini dikembangkan di kabupaten lain, misalnya di Mojokerto atau di Pacitan misalnya. Nah, itu menceritakan tentang adat atau menceritakan tentang keseharian yang masyarakat yang ada di sana. Di Pacitan itu seperti apa, di Mojokerto itu seperti apa, dan mereka melakukan melukis damar kurung itu. Saya kira itu, Bu Indah, beberapa tantangan, dan saya kira tantangannya juga masih banyak ya selain itu. Terima kasih. Mungkin Pak Kris, atau saya kembalikan ke moderator untuk menambahkan. Oke, matur nuwun Pak Adris. Pak Kris bisa nambahi, Pak Kris? Oke. Tantangan dari komunitas untuk pengembangan damar kurung. Iya, jadi hampir setiap bulan ini Bu Yayu, Nggih, Pak. saya dari sekolah, dari desa, dari kampung, itu dalam gerakan satu rumah satu damar kurung, memberikan edukasi pengenalan damar kurung terhadap mereka itu, teman-teman ini. Dan ini tidak berbayar. Bahkan sampai di tempat di Yayasan Mata Seger, ini mereka hadir dan datang ke sini untuk belajar damar kurung, membawa murid-muridnya. Tidak hanya itu, tidak hanya di Kota Gresik, di Poltekbang, Politeknik Penerbangan Surabaya, itu mengundang kami untuk mengajari karyawannya membuat damar kurung. Dan terakhir kemarin waktu Pekan Kebudayaan Nasional, kami juga ngajari pelajar-pelajar di Jakarta. Jadi damar kurung ini sudah tidak hanya diajarkan ke orang-orang Gresik saja, tapi ternyata punya daya tarik ketika kita perkenalkan damar kurung dan kita berikan materi tentang damar kurung. Karena di dalam kurung ada nilai sejarah, cerita tentang Wali Songo, asal mulanya sampai pada kekinian. Ini. Nah, yang kedua yang saya harap nanti dari Pak Ghazali sebagai Kepala Dinas Kebudayaan mungkin bisa mendukung saya. Saya itu punya harapan dua, Pak. Yang pertama, saya ingin ada festival Kampung Damar Kurung atau lomba Kampung Damar Kurung. Masing-masing kampung mungkin menjelang hari jadi kabupaten atau pada saat Agustusan itu wajib memajang damar kurung dengan inovasinya masing-masing. Kita sudah memulai beberapa desa sejak 2 tahun yang lalu, tapi tidak banyak yang ikut. Nah, mungkin kalau pemerintah daerah terlibat atau Karang Taruna atau apa terlibat, mungkin bisa lebih meriah. Sehingga nanti kalau semuanya ini bergerak, mulai dari hulu ke hilirnya, saya punya mimpi damar kurung tidak hanya diakui sebagai warisan budaya nasional, tapi diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Kenapa? Amin. Mohon dicatat, damar kurung ini adalah satu-satunya lampion di dunia yang punya gambar di setiap sisinya dan gambarnya bercerita. Itu tidak ada di dunia lain kecuali dari Gresik, Indonesia. Terima kasih. Matur nuwun Pak Kris. Ini ada yang bertanya lagi, Mbak Mas ya, Mas Nova. Oh ya. Monggo, Mas Nova yang mana ini? Mas Nova. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, apakah suara saya terdengar? Oh, Bapak sangat Ibu? jelas. Jelas, Mas, sampai di hati, Mas. Oke, baik. Poso, Saya poso. hormati Pak Ghazali, Pak Kris, perkenalkan, dan Bapak Ibu yang lain. Saya dengan Nova Ridhosis Prasojo, dosen sekaligus Kepala Program Studi dari DKV Universitas Internasional Semen Indonesia yang ada di Gresik. Yang kebetulan juga di sini saya juga sedang studi S3 gitu di dan riset studi saya tentang budaya rupa Gresik gitu. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Ghazali sekaligus Pak Kris juga, ya, karena dari riset yang mungkin sudah saya lakukan berkaitan dengan budaya rupa, gitu ya. Kalau nggak salah, tadi Pak Ghazali mengatakan di awal bahwa Gresik itu dibagi 3 subetnis, gitu ya Pak ya. Ada, kalau nggak salah tadi ada subetnis Arek gitu ya, subetnis Bawean dan juga subetnis Mataraman gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ke Pak Ghazali, posisi untuk etnis atau masyarakat Gresik Selatan ada di mana, Pak? Gitu. Mereka-mereka yang rumahnya di Cerme, Menganti, Kedamaian sampai Uringin Anom itu masuk golongan mana gitu? Itu yang saya ingin tanyakan ke Pak Ghazali gitu. Karena kebetulan saya riset tentang budaya rupa juga gitu. Jadi saya menganalisis budaya-budaya rupa di seluruh wilayah di Gresik untuk dijadikan disertasi saya gitu. Dan termasuk juga untuk Gresik Selatan gitu. Nah, kenapa Gresik Selatan ini tidak masuk radar? Itu yang saya tanyakan. Tidak masuk di etnis subetnis itu tadi gitu. Itu yang pertama untuk Pak Saifuddin Ghazali. Nah, yang kedua Pak Kris Aji. Non sewu Pak Kris. Ini ada fenomena Pak Kris dari masyarakat di Gresik Selatan terutama setelah saya melakukan riset disertasi gitu. Ternyata masyarakat di kawasan Gresik Palongpanggang, Wringin Anom, Drio, dan Kedamaian ternyata ada loh Pak Kris yang belum tahu tentang Damar Kurung. Seperti itu. Jadi belum tahu tentang Damar Kurung, kemudian bahkan tidak mengenal istilah Damar Kurung, tidak pernah mendengar gitu. Nah, sebenarnya ada apa nih Pak Kris fenomenanya? Kenapa kok masyarakat Gresik Selatan itu mereka mendengar Damar Kurung pun juga sebagian belum pernah? Itu aja mungkin. Itu aja mungkin Ibu, 2 pertanyaan dari saya kepada Pak Ghazali dan Pak Kris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Kris dulu ya, Pak Kris, kenapa Balong Panggang, Wringin Anom masyarakatnya itu kok tidak tahu Damar Kurung? Kalau saya pribadi sebenarnya masyarakat yang mana? Karena kami kegiatan kami pemerintah Kabupaten Gresik itu bahkan tarian Damar Kurung kami pernah melakukan pelatihan terhadap guru-guru mulai di utara selatan di kota juga. Tapi monggo Pak Kris, mungkin ada hal-hal lain sehingga masyarakat sana tidak mengenal Damar Kurung. Oke, pertanyaannya hampir sama dengan Bu Yayu tadi. Saya bulan lalu baru saja membuat pelatihan Damar Kurung di Desa Sumput, Driorejo. Sumput, Driorejo. Nah, suara saya ya. Halo? Ya. Nah. Pak Kris, sebentar Pak, mohon izin Bapak Ibu yang belum di-mute ya. Mohon izin ini suaranya benar. Monggo Pak Kris dilanjutkan. Saya lanjut, saya ulangi. Jadi sekretaris mengadakan pelatihan di Desa Sumput, Driorejo. Nah, sebelum saya melakukan pelatihan itu saya keliling-keliling dulu. Ternyata ada beberapa warga di situ membuat kerajinan Damar Kurung. Jadi bikin kerangka ini bikin buat apa Pak? Kok mirip Damar Kurung? Dia memang buat Damar Kurung Pak. Walaupun keliru. Misalnya apa namanya tanduknya enggak ada. Ya, tanduknya enggak ada, cuma kotak seperti apa lampion Jepang begitu. Tapi bergambar. Nah, jadi itu saya sebelum melakukan pelatihan itu ternyata ada beberapa orang yang membuat seperti itu. Kemudian di daerah yang lain misalnya Menjeng juga. Itu beberapa sudah pasang Damar Kurung di depan rumahnya. Jadi
kalau digeneralisasi enggak lah, kalau mereka enggak mengenal itu ya 1-2. Jangankan orang Driorejo, orang Gresik Selatan, orang Gresik kota sendiri itu kalau salah sasaran yang ditanyakan ya bilang enggak tahu damar kurung apa itu. Jadi perlu diperluas Mas Nova ya, Mas Nova, bagaimana mencari narasumber yang terkait dengan itu. Tapi itu menjadi kritik pada kita semua. Berarti pemerintah kabupaten Nyun Sewu yang punya regulasi kan Bu Yayu dan kawan-kawan Pak Gosali ya. Saya kan tidak punya regulasi dan tidak punya anggaran. Nah, barangkali lebih diperluas. Saya siap membantu. Gak dibayar gak apa-apa. Kalau saya wis biasa itu. Soalnya sing bayari aku langsung pusat. Dekengan pusat. Ya, guyon Bu ya. Tapi intinya serius ini. Guyon tapi serius. Mohon ada pelatihan yang lebih luas, pengenalan damar kurung lebih luas. Tadi kan saya bilang, kalau saya punya mimpi diakui UNESCO, tapi kalau Gresik sendiri tidak sinergi antara yang satu dengan yang lain, ya tidak akan terjadi, hanya mimpi saja. Gitu. Kemudian Mas Nova, saya mungkin mengkoreksi. Jadi Gresik itu ada budaya arek, budaya Mbawean, budaya pesisiran, dan Mataraman. Ya, tadi Mas Nova kan menyebut 3 saja. Tapi kalau menurut saya itu dilihat dari mana logat, bahasa, dan kebiasaan tradisinya. Ada tradisi-tradisi yang mirip, misalnya kalau ada jaran kepangan itu di wilayah selatan ada, utara ada, kemiripan itu muncul. Bahasanya hampir mirip. Misalnya menyebut, kalau orang Gresik menyebut aku, Gresik kota ya, aku itu esun. Esun ya. Kalau ingsun asal usulnya jadi esun. Tetapi ada yang disingkat saja. Cerme itu bukan esun, sun. Sun tidak ngerti, bukan esun tidak ngerti. Terus kalau orang Gresik menyebut yang kota punyaku itu sangcek ya, atau sangtek. Tapi kalau yang utara itu menyebut teesun. Bukan sangtek tapi teesun. Nah, dari kosakata bahasa yang digunakan dan kebiasaan-kebiasaan itulah yang memilah dan memisahkan mereka ikut budaya mana. Itu Mas Nova. Itu kalau menurut saya. Mudah-mudahan tidak benar. Terima kasih. Jangan tidak benar dong, Pak. Saya hanya cerita ini terkait tadi Mas Nova ya, bahwa kemarin itu ada wartawan yang cerita sama saya. Ada masyarakat ditanya, waktu itu kita ada acara besar yaitu Bandar Grise. Ditanya, apa itu Bandar Grise? Saya nggak tahu. Lah ternyata setelah diusut, orangnya itu bukan orang asli Gresik. Ternyata orang pendatang. Itu mungkin salah satu ya, salah satu kadang ada jawaban yang seperti itu. Baik, silahkan Pak Kadis dijawab kenapa Cerme menganti kedamaian itu masuk golongan mana? Kok tidak ada di radarnya? Baik, terima kasih Mas Novan ya tadi yang bertanya. Mas Nova. Oh, Mas Nova. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab tentang yang ditanyakan tadi, mungkin saya izin untuk menambahkan tentang pengenalan damar kurung di kecamatan lain. Yang disebutkan tadi ada 2 kecamatan, kenapa di 2 kecamatan itu kok malah belum mengenal bahasanya seperti itu damar kurung. Memang kalau kita mau jujur dan kita akui bahwa mungkin ada di beberapa titik yang seperti itu. Tetapi kalau masyarakat Gresik sendiri misalnya, kalau mendengar damar kurung, saya kira sudah tidak asing lagi apa itu damar kurung. Tetapi mungkin kalau mengenal dan mengetahui damar kurung secara lebih dalam lagi, mungkin itu bisa dikatakan belum kan seperti itu di beberapa titik. Oleh karena itu ada banyak upaya yang
akan kita dorong. Salah satunya tadi mengenalkan membuat koreo tari damar kurung, pengenalan damar kurung lewat tari. Dan ini insya Allah menjadi materi wajib dengan kurikulum merdeka yang ada di sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. Terus yang kedua, mungkin kita juga akan melakukan beberapa hal sebagai upaya selain ke sekolah. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Kris, sebenarnya untuk lomba Kampung Damar Kurung itu sudah kita gagas mulai tahun kemarin sama Bu Yayu. Tetapi ini mundur lagi lah. Ini targetnya habis ini di hari ulang tahun hari ulang tahun Gresik berikutnya. Saya kira menjadi menu wajib untuk melombakan Kampung Damar Kurung. Ya, saya berharap bahwa nanti tiap kecamatan harus ada dan wajib untuk mengirimkan kampungnya masing-masing untuk kita nilai. Gitu. Baik, itu yang saya tambahkan. Terus yang kedua, yang disampaikan atau yang ditanyakan dari Mas Nova tadi tentang bagaimana di daerah Menganti ya tadi ya. Cerme Menganti itu masuk di dalam etnis apa? Di dalam pokok-pokok pikiran PPKD kita sempat kita baca bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang etnis Arek itu sebenarnya adalah yang menggambarkan memang di daerah pesisir dan juga yang dengan tradisi dan tokoh-tokoh keislaman yang sangat kuat kan begitu gambarannya itu. Lah ada juga subetnis Matraman. Kalau di PPKD itu sudah dituangkan bahwa Matraman ini adalah mulai dari wilayah Gresik Tengah gitu sampai ke selatan. Jadi sampai ke selatan itu mungkin di perbatasan Mojokerto gitu ya, daerah Balung Panggang, daerah Dawar dan seterusnya itu. Nah, itu kalau di PPKD kita berbunyi seperti itu bahwa di tengah dan sampai selatan itu lebih cenderung dan memang etnisnya adalah etnis Matraman. Tetapi kalau kita akui atau kita telisik lebih dalam lagi, memang kalau di bagian tengah, misalnya di Cermi atau di Duduk itu Matramannya memang ada apa ya? Gradasi gitu ya, gradasi. Ada gradasi daripada etnis Matraman yang dekat-dekat dengan Mojokerto, yaitu daerah mana? Dawar atau Balong. Mungkin itu. Nanti mungkin di pokok-pokok pikiran kebudayaan kita, di BPKD kita itu sudah ada. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Bu Yayu. Oke, matur nuwun Pak Kadis. Semoga puas Mas Nova. Kalau nggak puas nanti diselesaikan secara adat gitu ya. Matur nuwun, Pak Kris, Oke, Pak Rizali. baik. Ini ada pertanyaan lagi, tapi sebelum ke pertanyaan saya ingin membacakan chat dari Pak Darno. Ini hanya masukan, berharap agar penggambaran serta karakteristik lukisan Damar Kurung kalau bisa harus mengikuti perkembangan budaya masyarakat. Itu Pak Kris. Kemudian juga Mbak Anggun matur nuwun katanya siap bantu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Lazuardi untuk Pak Kadis. Pertanyaannya, apakah bisa kita realisasikan? Pak Kris, masuk Pak Kris. Iya, masuk. Untuk Pak Kadis, apakah bisa kita realisasikan visualisasi Damar Kurung untuk sarana promosi, misalnya wisata religi yang ada di Kabupaten Gresik? Itu untuk Pak Kadis. Kemudian untuk Pak Kris, apa saja yang bisa divisualisasikan dengan Damar Kurung dan kaidah apa yang tidak boleh dilanggar dalam memvisualisasikan Damar Kurung? Monggo, Pak Kadis. Pak Kris, monggo Pak Kris. Saya. Nggih. Anu senior dulu. Aku sih 6, sik 17. Nggih, punjule nggih.
Terima kasih pertanyaannya dari Pak Sinten tadi. Pak Lazuardi. Pak Laswardi. Bertanya tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh divisualkan di damar kurung. Ya. Sebenarnya sebagai karya seni rupa, kalau seni tradisi itu yang membedakan hanya pada pakem. Pakem cara menggambar dan pakem cara membaca. Tapi tema itu di damar kurung itu ada dua tema. Yang satu tema profan. Profan itu tema kehidupan sehari-hari. Dan tema ritual atau spiritual tentang keagamaan, tradisi, adat, dan sebagainya. Dua-duanya kalau digambarkan dalam damar kurung itu cara membacanya berbeda. Kalau kehidupan sehari-hari membacanya searah jarum jam. Mutarnya itu searah jarum jam. Tapi kalau kebalikannya yang ritual itu berlawanan dengan jarum jam. Jadi jangan salah menggambar saja. Tapi kalau temanya boleh. Hanya Anda menggunakan tema spiritual atau ritual atau tema profan atau tema kehidupan sehari-hari. Kalau tema kehidupan sehari-hari berarti nanti menggambarnya disesuaikan bagaimana cara membacanya. Demikian pula sebaliknya. Cuman itu. Gambar apa saja boleh. Pokoknya gak porno lah. Puasa Pak Kris. Nah iya. Cek teges. Fikih kudu teges. Iya. Nek fikih gak teges bahaya dari Pak Ghazali. Siap. Nggih, sampun Pak Kris? Nggih. Matur nuwun. Yang Pak Kadis sebenarnya tadi mungkin bukan pertanyaan ya, mungkin lebih ke masukan. Apakah bisa Pak Kadis visualisasi damar kurung bisa dijadikan promosi khususnya di wisata religi? Baik Bu Yayu, moderator kita sehat, moderator poso pokok saja. Iya, biar semangat Pak. Kalau moderatornya loyo nanti kasihan pesertanya. Iya. Jadi tadi betul masukan mungkin ya, apakah bisa untuk visualisasi wisata religi. Saya kira tadi ada dua tema yang sudah disampaikan oleh Pak Kris tentang, satu adalah tema tentang apa? Ritual dan profan. Ritual dan profan ya. Keseharian dan juga yang bersifat ritual. Saya kira bisa untuk masuk di sana. Bahkan tadi saya dalam penambahan paparan tadi, saya sempat menyinggung bagaimana kita mengenalkan damar kurung tidak hanya sebagai profan atau keseharian atau ritual yang ada di Kabupaten Gresik sebenarnya. Nah ini tapi tadi saya lempar apakah boleh secara budaya. Tadi Pak Kris saya suruh menanggapi juga. Misalnya yang saya sebut tadi, misalnya di daerah Pacitan atau Mojokerto. Apakah misalnya yang ekstrim misalnya tentang damar kurung masuk Ponorogo misalnya. Apakah boleh misalnya kalau misalnya di dalam damar kurung itu menceritakan atau menvisualisasikan tentang reog Ponorogo misalnya di sana. Atau misalnya kalau kita damar kurung masuk di mana, di Lamongan misalnya, menceritakan Sego Boranan dan seterusnya. Artinya bahwa tidak menghilangkan esensi dari damar kurungnya, bahwa damar kurung punya ciri khas tersendiri di sana. Misalnya ada mahkota dan seterusnya. Tetapi itu visualisasinya itu tidak hanya visualisasi tentang keseharian dan juga tentang ritual-ritual yang ada di Kabupaten Gresik. Nah, itu. Apalagi tentang wisata religi yang ada di Gresik. Saya kira ini masukan yang bagus dan bisa untuk kita laksanakan. Saya kira itu ya, Bu ya. Nggih, baik. Matur nuwun Halo, Pak Bu Yayu. Kadis. Halo juga Pak. Iya. Gitu, ya. Mari, Baik. Bu. Ini saya merespon Pak Ghazali bisa ya? Boleh ya? Sakit Pak, monggo. Oke. Jadi Pak Ghazali, teman-teman ini sudah tidak hanya ngomong Mojokerto sama Lamongan, tapi Nusantara. Baru-baru ini kita ikut lomba yang diadakan oleh salah satu MARK
salah satu retail toko gentong ya yang mengadakan lomba dan kita lolos. Kita pakai desain damar kurung Nusantara. Jadi damar kurung ini nanti karena sudah lolos, ini nanti dibolehkan teman-teman akan membuat desain. Misalnya kalau di Papua itu nanti tradisi Papua gambarnya. Kalau di Jakarta tradisi Jakarta. Kalau di Bali tradisi Bali dan sudah kita wujudkan. Sudah kita wujudkan, Pak. Tidak hanya Lamongan dan Mojokerto, Pak. Sudah nasional dan lolos. Artinya juara dan nanti diimplementasikan di bentuk merchandise, box dan sebagainya, termasuk hadiah, kemasan hadiah dari mart tersebut ke konsumennya dan sebagainya. Jadi kalau untuk itu alhamdulillah sudah kita sampaikan ke sana dan kita wujudkan dan kita kasih contoh gambarnya seperti apa. Desain itu juga sudah dibeli oleh mereka. Ini teman-teman. Jadi alhamdulillah Pak, anak-anak ini yang gerakan satu rumah satu damar kurung itu sudah ke sana. Nah, makanya kembali tadi saya berharap kalau ada serius lagi Pak Ghazali bikin lebih masif damar kurung ini bisa diakui UNESCO. Bisa diakui UNESCO. Kalau hanya dipajang di kafe-kafe Surabaya, Mojokerto, Sidoarjo sudah banyak kafe-kafe yang pakai damar kurung sebagai hiasan. Tidak hanya itu, muralnya, temboknya digambari sudah banyak. Kalau kita keliling itu. Jadi saya berharap nanti kalau dari Pemkab ini support serius, minimal dimulai dari yang gerakan paling cepat itu kalau kampung-kampung sudah dimasuki. Kampung damar kurung, terus kemudian setiap kampung boleh ikut serta, kemudian nanti hadiahnya dibuat gede, satu hadiahnya petrokimia, pabrik punya smelting, pabrik smelting, jadi oleh hadiah pabrik, wah yang melu. Itu, makasih. Matur nuwun Pak Kris, sudah dijawab Bapak Ibu. Ini sudah tidak ada yang bertanya lagi. Saya lihat tidak ada, di chat juga tidak ada. Artinya insya Allah semuanya yang di sini sudah memahami. Kalau panjenengan belum memahami bisa datang ke Gresik, bisa nanti di kantor saya, kami sangat terbuka. Kemudian juga bisa langsung ke Pak Kris. Bu Enda, Kabid Kebudayaan siap mengirimkan damar kurung Bu Enda. Siap. Matur nuwun. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum ini ditutup, Satu, dua, tiga. Karena banyak pesertanya, jadi ada 3 sesi foto. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon mengisi daftar link absensi. Nanti sertifikat akan kami kirim ke ke link yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya tutup webinar ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kadis. Terima kasih Bapak. Matur nuwun Pak Kris, Doyo. Terima kasih Bu. Pak Kris. Sama-sama. Halo Pak Nur. Silahkan setelah mengisi absen boleh tinggalkan link. Terima kasih. Pak Kris. Siap. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Kris. Kuning. Halo Mas Jo. Halo Jo, makasih. Ini dari Kepri ini.
Johar. Matur nuwun nggih. Nuwun pamit. Suwun. Pamit. Mas, Pak. Makasih. Pak Joko, matur nuwun Pak Joko. Alhamdulillah. Izin, Hah? apa ini? Kenapa? Apa ya? Setelono, lain ono. Sebelah lagi. Dari rumah jadi host. Iya, Pak. Wis cuk. Bisa jadi si absen ya? Absennya gimana?